guys, selamat hari Minggu. Saya percaya Tuhan hadir di setiap kita, amin. Dia hadir di setiap rumah-rumah kita. Mari kita satukan hati kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan ada pada setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Biar Tuhan atmosfer ilahi ada pada setiap kami Tuhan. Biar Roh-Mu yang bekerja pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Aku bermasmur bagi namamu, Allah yang setia, Allah yang mulia. Seluruh surga bumi sujud menyembahmu Tuhan. Yesus, Yesus, biar hadiratmu memenuhi kami, biar kuasa Roh Kudusmu bekerja. Ya la baba shiki, ya la baba, ya la baba shiki, ya la baba shiki, ya la baba. Yesus, Yesus Tuhan, hadiratmu memenuhi kami, hadiratmu Tuhan. Ya la baba shiki, ya la baba, ya la baba shiki, ya la baba shiki, ya la baba shiki, ya la baba, ya la baba shiki, ya la baba, ya la baba shiki, ya la baba. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu memenuhiku, hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara pada setiap kami Tuhan. Buka hati, buka telinga kami Tuhan, biar firman yang kami dengar dapat menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Tidak terasa minggu ini, kalau saya tidak salah sudah minggu kelima, sudah kurang lebih 1 bulan kita ibadah di rumah masing-masing. Bagaimana rasanya ibadah di rumah? Ya, jadi minggu ini saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul penyembahan yang sejati. Nah, jadi beberapa hari yang lalu itu saya sempat cerita sama beberapa teman. Jadi saya chatting ke beberapa teman. Saya cerita kalau semenjak corona, semenjak ibadah di rumah, saya merasa saya merasa kering. Saya merasa kayak ibadah ini kayak rutinitas gitu. Saya rasa kayak saya tidak bisa rasakan hadirat Tuhan. Saya tidak bisa fokus di ibadah minggu, di ibadah sel, saya tidak bisa fokus. Terus setelah saya cerita, ternyata respon yang saya dapatkan adalah kurang lebih yang lain juga seperti itu gitu. Jadi saya tidak tahu kalau teman-teman bagaimana rasanya dengan ibadah online di rumah masing-masing, apakah tetap bisa merasakan hadirat Tuhan atau
mungkin perasaan teman-teman sama seperti saya juga, tapi saya rasa ini penting untuk kita bahas bersama-sama di kesempatan kali ini. Nah, penyembahan yang sejati. Penyembahan, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyembahan itu sendiri berarti demikian. Penyembahan adalah proses, cara, perbuatan menyembah, atau secara umum kita bisa jelaskan bahwa penyembahan adalah menundukkan hati kepada seseorang atau sesuatu yang kita anggap lebih berkuasa dan lebih tinggi derajatnya daripada kita. Nah, jadi kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kita bisa tahu kalau penyembahan itu adalah sebuah proses yang kita lakukan atau sebuah metode atau sebuah cara yang kita lakukan untuk tunduk di hadapan seseorang yang kita rasa lebih tinggi derajatnya daripada kita. Nah, lalu bagaimana caranya kita menyembah dalam kekristenan? Dalam kekristenan sebagai orang percaya, apakah cara menyembah kita sama dengan cara orang lain menyembah? Kita mau belajar bersama-sama hari ini. Jadi penyembahan sejati. Yang pertama kita harus sadari adalah penyembahan yang sejati itu bukan tentang apa yang bisa kita berikan, bukan tentang suara kita, bukan tentang nyanyian kita, bukan tentang bagaimana hebatnya kita bermain musik atau pelayanan apa yang kita lakukan. Yang pertama harus kita sadari adalah penyembahan yang sejati itu adalah memberikan hidup kita, memberikan diri kita sebagai persembahan itu sendiri. Mari kita buka sama-sama di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di Roma 12 ayat 1 dikatakan persembahan yang hidup, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itu adalah ibadahmu yang sejati. Penyembahan yang sejati itu tidak dimulai dari apa yang bisa kita persembahkan, bukan apa yang bisa kita kasih. Kemarin waktu saya sharing, waktu saya cerita ke beberapa teman, saya diberi masukan kalau mungkin kenapa kau merasa jenuh atau merasa kering, karena ya selama ini kau belum memberikan dirimu secara sepenuhnya untuk dijadikan sebagai persembahan yang hidup. Kau masih merasa pelayanan yang kau lakukan atau ibadah yang kau lakukan itu adalah memberikan apa yang kau punya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Persembahan yang sejati atau penyembahan yang sejati adalah memberikan hidup kita secara utuh untuk menjadikan persembahan yang hidup. Terus kenapa kita harus memberikan hidup kita atau memberikan diri kita sepenuhnya, seutuhnya untuk menjadi persembahan yang hidup? Karena Tuhan sendiri lebih tertarik kepada kita sebagai persembahan yang hidup daripada sesuatu yang kita berikan atau sesuatu yang kita hasilkan untuk kita berikan kepada Tuhan. Tuhan sendiri lebih tertarik kepada pribadi kita sebagai persembahan itu sendiri. Tuhan sendiri lebih senang saat kita rindu benar dengan sungguh untuk datang ke hadiratnya, untuk kita memberikan yang kita punya, dan menyerahkan kehidupan kita untuk menjaga kekudusan di hadapannya, untuk melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah kita harus sadar bahwa penyembahan yang sejati itu dimulai dari kita sendiri sebagai persembahan itu sendiri. Bukan apa yang bisa kita berikan melalui apa yang kita punya. Bukan memberikan sesuatu, barang atau apapun itu. Tapi mulai dari diri kita sendiri sebagai persembahan yang hidup. Lalu yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa diri kita adalah penyembahan yang sejati itu atau persembahan yang hidup yang harus kita berikan kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah yang harus kita lakukan adalah mendengarkan suara Allah. Mari kita buka sama-sama di 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan
lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dalam 1 Samuel ini bercerita tentang bagaimana Saul di kala itu menjadi seorang raja dan Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas bangsa Amalek. Di mana Tuhan katakan tumpas semuanya, habiskan semuanya, jangan sisakan satupun. Baik itu manusia ataupun hewan ternak, semuanya habiskan. Tapi yang Saul lakukan adalah dia menangkap Raja Agag, dia menahan Raja Agag dan juga menahan atau mengambil domba-domba, hewan-hewan ternak yang terbaik yang bisa dia dapatkan di sana saat menyerang. Sementara yang Tuhan perintahkan adalah tumpas semuanya, habiskan semuanya. Sampai akhirnya dikatakan di 1 Samuel 15 ayat 22 bahwa sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Di sini sebenarnya kalau kita mau lihat niat Saul baik. Niat Saul adalah untuk memberikan persembahan yang terbaik. Dikatakan Saul mengambil domba-domba tersebut atau hewan-hewan ternak tersebut karena ingin memberikan persembahan untuk Tuhan karena telah memberikan kemenangan buatnya. Tapi satu hal yang salah adalah dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Dia melakukan bukan yang Tuhan perintahkan. Sampai akhirnya dikatakan Tuhan menyesal mengangkat Saul menjadi raja. Jadi mendengarkan suara Allah itu penting. Setelah kita bisa memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, kita harus mendengarkan suara Allah. Kenapa penting? Karena dengan mendengarkan suara Allah, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupannya kita. Dan juga yang berikutnya adalah dengan kita mendengarkan suara Allah, baru kita bisa taat. Poin berikutnya adalah penyembahan sejati adalah ketaatan. Kedengarannya klise, kedengarannya memang begitu. Kedengarannya sudah biasa kita dengar kalau penyembahan yang sejati adalah taat. Tapi itu juga adalah sesuatu yang sebenarnya diinginkan Tuhan. Bahwa kita taat untuk melakukan kehendaknya. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan mau? Jadi mendengarkan suara Tuhan penting dan taat untuk melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan untuk kita lakukan itu juga penting. Saya ingat waktu saya waktu saya mau cerita tentang pergumulan saya atau ya yang tadi saya bilang saya merasa kering, itu saya bingung sebenarnya mau cerita ke siapa. Tapi saya rasa kayak Tuhan munculkan satu orang di pikiran saya yang sebenarnya orang ini kalau mau dipikir secara logika, secara akal pikiran itu mungkin ini bukan orang pertama yang harus saya cari gitu. Ini mungkin orang kesekian yang saya cari untuk cerita. Tapi orang itu yang Tuhan taruh di pikiran saya untuk saya cerita. Dan setelah saya cerita ya sebenarnya kalau mau dibilang tidak memberikan solusi juga buat saya, tapi justru saya tahu kalau ternyata dari orang ini saya tahu kalau ternyata banyak orang di luar sana juga yang merasakan yang sama seperti yang saya rasakan. Merasakan bahwa ibadah di rumah itu kering, di mana ibadah tidak di gereja itu rasanya lain, sulit untuk fokus dan lain-lain. Jadi saya belajar kalau saya percaya itu Tuhan yang taruh dalam pikiran saya orang itu, supaya saya bisa cerita ke orang itu, Tuhan yang taruh ke dalam pikiran saya, sehingga setelah saya cerita, saya akhirnya bisa dapat inspirasi untuk menyampaikan firman ini di kesempatan kali ini. Dan saya cuma mau belajar taat. Saya ingat juga waktu sebelum corona ini, kita pernah dilayani oleh hamba Tuhan yang datang dari luar negeri untuk memberkati kita, dan di situ saya ingat betul dia mengajarkan kita untuk bagaimana mendengarkan suara Allah, mendengarkan suara Tuhan, dan bagaimana kita bisa berlatih mendengarkan suara Tuhan. Apa kita sampai sekarang masih belajar? Apa kita sampai sekarang masih menerapkan itu?
kita masih berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan atau cuma saat itu aja? Sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Saya mau belajar untuk kita sama-sama, ayo kita sama-sama ambil waktu buat lebih lagi kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya saat kita mendengar suara Tuhan kita tahu apa yang harus kita perbuat. Dan saat kita tahu apa yang harus kita perbuat, belajar untuk taat. Belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Maka itulah yang dinamakan dengan penyembahan yang sejati atau ibadah yang sejati. Di dalam Yohanes, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah saat kita melakukan ibadah, saat kita melakukan worship atau puji-pujian yang kita naikkan semuanya kepada Tuhan, itu adalah suatu hal yang baik. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kita dalam melakukan kehendaknya. Ketaatan kita dalam melakukan apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi bukti bahwa kita mengasihi Dia adalah kita taat. Bukti bahwa kita sungguh-sungguh ingin melakukan ibadah kita adalah saat kita taat melakukan kehendaknya. Jadi apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah sadari kalau persembahan yang sejati itu dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari kita memberikan hidup kita untuk menjadi persembahan yang hidup. Lalu yang kedua, belajar mendengar suara Allah. Belajar mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, setelah mendengar apa yang Tuhan perintahkan atau apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, belajar taat untuk melakukannya. Kedengarannya kadang tidak masuk akal, kedengarannya kadang aneh, tapi belajar untuk taat, untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa dengan adanya virus corona ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali Bapa bahwa ibadah yang sejati Tuhan bukan hanya sekedar kami bersuka cita, bukan hanya sekedar kami menaikkan pujian, bukan hanya karena kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman kami di gedung gereja Tuhan. Melainkan kami belajar Tuhan bahwa ibadah yang sejati atau penyembahan yang sejati adalah memberikan hidup kami seutuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Untuk boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan dan boleh belajar taat untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kiranya kami semua Tuhan yang mendengar khotbah ini, yang mendengarkan firman ini Tuhan boleh diberkati. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami hari-hari ini Bapa, dalam kondisi yang sulit ini Tuhan. Kau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memberikan kami kekuatan, menguatkan kami, memampukan kami Tuhan Yesus untuk terus rindu Tuhan Yesus untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Bapa, dalam setiap apa yang kami kerjakan juga Engkau yang berkati Bapa. Untuk kami yang sekolah, untuk kami yang bekerja di rumah Tuhan, bahkan untuk kami semua Tuhan Yesus yang mungkin mencari pekerjaan atau memiliki pergumulan-pergumulan tertentu Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau yang menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.